Amin. So let's pray first. Kita berdoa dulu. Kita tidak akan panjangkan lah ini malam. Mungkin sharing saya cuma maybe 30 menit. Alright. Kita tidak akan lama lah ya. Praise God. Let's pray. Thank you Jesus. Lord, we pray that you bless us tonight and bless us with your word. Lord, we pray that you will speak to us, speak to our heart. Berkati kami Bapa, berkati kami lewat firman-Mu. Kami berdoa Engkau menjamah kami, Engkau berbicara dalam hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang ada pada malam ini. Terima kasih karena berkat-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun di dalam saat PKP, Tuhan kami berharap kepada Engkau dan percaya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang membuka jalan. Kami berdoa bahwa Engkau terus ya Tuhan bekerja untuk menghapuskan virus COVID-19 di tengah-tengah kami Bapa. Engkau bebaskan kami, selamatkan kami, dan kami berdoa Engkau membuatkan segala sesuatu untuk kembali menjadi normal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tempat dan waktu ini dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Amen. Puji Tuhan. So, ini caranya gereja online because kita tidak ada peralatan atau fasilitas yang lebih untuk lagipun kalau di tempat saya ini wifi saya pakai handphone punya data lebih kuat dari rumah. Rumah saya kecil sedikit karena Streamix ya. Fiber optic tidak sampai di tempat kami. So harap itu handphone punya data saja. Okay. So because tiada facilities, so kita tidak boleh spend time menyanyi ya, worship and all. Tapi kalau ada improvement, kalau ada improvement di sini, because minggu ini saya set up untuk prayer meeting Friday night, so set up sound system dan juga microphone. Kalau itu okay, then maybe kita boleh coba untuk kebaktian kita hari Minggu malam. Kalau okay, mungkin kita boleh nyanyi worship lah, maybe 10 menit kita boleh worship sebelum firman Tuhan. Okay, alright. Malam ini saya mau kongsikan firman Tuhan tentang masa yang sukar, atau bahasa Inggrisnya tadi pagi saya share di church, perilous time. Perilous time atau masa yang sukar, kalau kita tengok di bahasa Yunani, in the Greek word, dia bermaksud masa yang bahaya, is a dangerous time. Dan inilah yang saya mau kongsikan malam ini. Kita berada di tengah-tengah masa yang sukar. We are living in the midst of a dangerous time or perilous time. Tapi bukan untuk menakutkan kita, tapi untuk mempersiapkan kita, to prepare us, to make us ready, to make us fully equipped, ya, mempersiapkan kita untuk hidup dan hidup mengatasi, hidup menang di masa yang sukar ini. Ya, kita tidak tahu keadaan virus, ataupun kita tidak tahu apa plan kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jadi PKP atau MCO ini kita tidak tahu sama ada akan berpanjangan atau tidak. Tapi kita sudah tahu bahwa vaksin akan sampai pertengahan Februari, dan mereka akan memberi vaksin kepada semua around March ya. Minggu pertama March vaccination akan bermula. So kita tidak tahu, karena itu yang diutamakan, yang pertama itu mereka di frontliners. So itu yang akan dapat vaksin dulu, and then after that rakyat Malaysia ya dapat vaksin lah. Okay. Dan kita tidak tahu untuk yang foreigners yang bukan Malaysian, kita tidak tahu apa mereka punya cara atau plan untuk divaksin lah ya. But mungkin ada bayaran, memang ada bayaran, tapi kita tidak tahu berapalah bayarannya. Nanti kita tahu kalau dia orang umumkan ya.
Alright, so masa yang sukar is a bit difficult. Saya kongsikan apa yang saya lihat dalam firman ini. Di 2 Timotius pasal 3, kita baca dari ayat 1. So kalau ada Alkitab, kita buka dalam 2 Timotius. Ini surat Paulus kepada Timotius untuk mendorong Timotius tentang apa yang dia hadapi di gereja Efesus waktu dia menggembalakan gereja Efesus. Banyak cabaran yang Timotius telah lalui atau hadapi di gereja yang dia gembalakan di Efesus. Di sini Paulus mengatakan kepada Timotius ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. So Paulus berbicara tentang masa-masa terakhir, hari-hari terakhir itu termasuk hari ini, termasuk sekarang yang kita alami ini. Akan ada datang masa yang sukar. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran Allah, kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Mereka seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah itu kita baca seluruh pasal 3 2 Timotius karena apa yang saya kongsikan ini semuanya bersangkut paut dengan firman Tuhan yang kita kongsikan malam ini. Kita kembali di ayat 1, katanya, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang
sukar. Paulus mengatakan kepada kita di sini, katanya kita harus mengetahui. Bahasa Inggris katanya this know also, or you need to know this. Ya, kita perlu tahu ini, bahwa hari-hari terakhir, in the last days, akan datang masa yang sukar. Dan apa yang Paulus tulis di sini ini sudah kurang lebih 2000 tahun ini. Apa yang dia tuliskan dulu menjadi nyata pada hari ini. It come to pass. It becomes real today. Bahwa di hari-hari akhir ini ada masa yang sukar. It is difficult. It is difficult. Masa yang sukar. Jadi kita hidup sekarang di masa yang sukar ini. Paulus kata kita harus tahu ini. We need to know this. Ketahuilah, katanya. Ya. Kita tanya soalan, adakah kita ini berada di akhir zaman? Are we living in the last days? Kita boleh katakan iya. Mungkin kita hidup di tengah-tengah hari-hari terakhir, in the middle of the last days. Tapi kita belum tahu bila Yesus datang. Kita tidak tahu bila Antikristus datang. Ya, banyak orang sekarang susah hati, banyak orang sekarang worried, ya, mereka khawatir mereka akan terima vaksin. Dia kata itu mark of the beast, ya, itu tanda-tandanya Antikristus. Tapi saya mau dorong kita, itu bukan tanda Antikristus. That is not the mark of the beast. Karena di dalam Wahyu, in Revelation 13, Wahyu 13 itu tanda Antikristus atau the mark of the beast itu katanya 666. Dan firman Tuhan itu harus digenapi. Kalau firman Tuhan katakan tanda itu adalah 666, dia tidak mengatakan di sini bahwa tanda Antikristus itu adalah vaksin ataupun vaksin yang dijarum di dalam tubuh kita. Tapi dia kata tanda Antikristus itu adalah 666, is 666. Dan saya mau dorong kita lagi, kita orang Kristen sebenarnya kita tidak akan melihat tanda itu. We will not see the mark of the beast 666. Karena itu hanya di Revelation 13. Maksudnya kita sudah tidak ada di sini. Kita sudah diangkat Tuhan. We are being raptured. Because di dalam Wahyu 2 dan 3, itulah waktu gereja. The time of the church. Di Wahyu 4 itu adalah pengangkatan. Is the rapture. So kita tidak akan lihat itu. Ya, kita akan melihat dia punya kita akan lihat tanda-tandanya, ya. We will see the signs or the forming. Kita akan melihat, ya, bagaimana ia akan dihasilkan pelan mereka yang seperti apa yang kita lihat hari ini. Tapi the beast or Antikristus yang sebenarnya itu kita tidak akan lihat. Tapi mereka yang tidak terangkat, tertinggal di dalam dunia ini, mereka lah yang akan melihat dan mereka lah yang akan diseksa di dalam pemerintahan Antikristus. So I just want to encourage you, ya, saya mau dorong kita saja supaya kita tidak keliru dan kita tidak risau. Ya, we will not worry. Ya, banyak orang risau hari ini. Tak perlu risau. We need to trust the Lord. Itulah penting kita hidup di dalam Tuhan. Penting kita hidup dalam Yesus Kristus. Penting untuk kita setia sama Tuhan. Okay? Ya, praise God. Saya tahu ini signal ada putus-putus. Mungkin because the weather, ya, atau cuacanya mungkin tidak bagus. Alright? But kita stay there. Kalau memang banyak putus-putus tidak jelas, nanti kita boleh ulang balik video. Nanti saya upload di YouTube. Then you can boleh dengar message yang jelas dan lurus lah, ya. So di masa-masa terakhir, hari-hari terakhir ini, kenapa kita boleh mengatakan kita di hari-hari terakhir? Why we can say that we are in the last days? We are in the last days. Karena dari ayat 2 itu dia menghuraikan apa yang terjadi di hari-hari terakhir, ya. He explained to us from verse 2 the nature or the characteristic of the last days. Oh, the line very bad lah. Very bad, the line. Okay.
Praise God. Okay. Ya, signal very bad ya. Sangat tidak bagus line malam ini. Very bad line. Very bad. Wow. You still can hear me, brother? Okay. Can I hear clearly? Alright. Wow. So kalau very sorry for the line ya. Kalau tidak jelas nanti kita watch the video. Saya mau kongsikan ini perkataan masa yang sukar ataupun the perilous time di dalam bahasa Yunani or in the Greek word. In the Greek word di bahasa Yunani masa yang sukar itu dipanggil kalepos. So I want to share this word kalepos, maksudnya masa yang susah untuk diterima, susah untuk dihadapi, susah untuk diterima, susah untuk dihadapi, susah untuk melakukan, susah untuk diterima or to bear, masa-masa yang sangat sukar ataupun troublesome. Juga maksudnya masa yang bahaya, is a dangerous time. Kan betul kan, kalau kita keluar di sana masa yang bahaya, kita tidak tahu virus itu ada di mana-mana. Terutamanya sekarang ini di situation karena COVID-19 makin parah di Malaysia, makin banyak. So virus itu berada di mana-mana saja. Kita tidak tahu, mungkin di restoran kita duduk, ya, railing yang kita pegang, pintu yang kita pegang barangkali, ya, kita tidak tahu tempat orang duduk, kita tidak tahu, mungkin kita bergeser dengan orang punya baju pun kita tidak tahu. So ini masa-masa yang bahaya, it's a dangerous time. Itulah kita perlu jaga diri, ikut SOP, ya, very very important. Juga kalepos atau masa yang sukar ini bermaksud juga menjadi lemah, discourage ataupun kita membuatkan kita ini santai ataupun relax, ya, macam tidak mau ambil peduli, macam kita sudah bosan, we are giving up. Jadi kita lebih relax. Ini terjadi kepada banyak orang Kristen, juga pemimpin-pemimpin, pastor-pastor juga termasuk, karena kita sudah, ya, MCO, lockdown, tidak boleh pergi gereja. Banyak pastor sekarang pun tidak banyak kerja kan, ya, tidak banyak kerja, so stay at home, ya, tidak boleh keluar juga, visitation, tidak boleh keluar juga jumpa member. So kita punya kerja macam limited. Jadi apa yang terjadi, kita menjadi lemah, kita menjadi seperti relax, ya. Mungkin kita mengatakan, tunggulah kalau selesai MCO baru saya pergi gereja. Kalau tidak ada lockdown lagi baru pergi church. Tapi kita tidak tahu berapa lama lockdown. So karena kita tidak ada terus-menerus untuk gathering, untuk fellowship, pergi gereja, so itu membuatkan kita slow down. So we become relaxed, we become slacken, ataupun loosen, ya. Jadi macam kita tidak serius sama Tuhan. Itulah bagus juga kalau saya punya nasihat and advice, karena kita ada gereja online, biarpun sekali seminggu kita ikut ataupun tengok di YouTube khotbah hari ini, ikut di YouTube, at least sekali seminggu kita ada makanan rohani. Sekali seminggu kita ada dorongan dari firman Tuhan, atau kita dengar firman, we hear the word of God and we listen to the word of God. So sekurang-kurangnya kita ada. Banyak orang Kristen dia tidak baca Alkitab setiap hari, ya. Many Christian they do not read the Bible every day. So saya punya nasihat, kalau boleh kita ikut online ibadah atau service untuk dorongan, untuk kita diingatkan firman Tuhan, itu lebih bagus, ya, daripada kita bilang, tunggulah kalau tiada MCO baru saya pergi church. I think susah sudah membuat itu pada masa ini karena keadaan pandemik atau virus sekarang. So tapi kalau kita orang Kristen, kalau kita boleh baca Alkitab setiap hari, kita berdoa setiap hari, itu menolong kita untuk menguatkan diri di dalam Tuhan. Kita selalu on fire bagi Tuhan Yesus. Alright? So itu maksudnya
di dalam masa yang sukar ini atau the perilous time, waktu-waktu yang bahaya seperti ini. Bahaya untuk secara kesehatan kita, emosi kita, pemikiran kita, semuanya kena affected, ya. Spiritual life kita, ya, hidup rohani kita pun kena affected kalau kita tidak tahu macam mana mau jaga kehidupan kita. Masa-masa yang terakhir, masa-masa yang bahaya, kalau kamu baca balik dari ayat 2 itu, dia huraikan orang-orang itu menjadi apa. Dan inilah yang terjadi dalam dunia sekarang. Ya, semua karakteristik yang diberikan oleh Paulus di sini ada 19, itulah yang terjadi pada hari ini. Itulah kita mengatakan hari ini, hari terakhir ini adalah hari-hari yang sukar. It's a difficult time. It's a dangerous time. It's a perilous time. Jadi, di dalam keadaan ini, bagaimana supaya kita boleh membuatkan rohani kita itu tetap hidup di dalam Tuhan? How to keep yourself alive? How to keep yourself strong? Bagaimana kita tetap menjadi kuat rohani di dalam kehidupan Kristen kita? Memang ada orang Kristen, memang dia hidup Kristen, ya, tapi kalau dia menghadapi situasi dalam hidupnya, baru kita akan mengetahui sama ada dia itu orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang teguh atau tidak. Ada 4 perkara saya mau kongsikan di sini bagaimana untuk kita membuat diri kita tetap teguh dalam Tuhan. To keep ourselves strong in God. To keep yourself strong in Christ. Dan itu juga kita boleh dapati dalam pasal 3 ini. Yang pertama di ayat 10 dan 11. Katanya, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium, Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Yang pertama di sini, bagaimana membuatkan kita diri kita tu tetap teguh, to keep ourselves strong in God. Yang pertama saya mau kongsikan di sini adalah kita harus mengenal, we need to know, kita perlu mengenal pemimpin kita. Kita perlu mengikuti contoh pemimpin kita, karena pastor atau pemimpin kita itu adalah kita punya inspirasi dan juga teladan kita. It's our example, it's our model, teladan kita. Jadi dari gembala kita, dari pastor kita, pemimpin kita, kita boleh tanya soalan, kita boleh berhubung, ya, we can communicate, kita boleh minta nasihat, kita boleh, kadang-kadang memang kita tahu apa yang kita perlu buat. Tapi ada waktu-waktu kita perlukan nasihat. We need somebody. Kita perlukan seseorang, terutamanya seorang yang matang rohani, seorang pemimpin yang Tuhan kirim di dalam kehidupan kita. Memang banyak pastor-pastor di luar sana. Kalau kita tengok YouTube pun banyak preacher, banyak juga pastor yang khotbah bagus, Tapi gembala itu adalah gembala yang kita panggil pastor, itu adalah seseorang yang kita kenal. Seseorang yang kita ada relationship, kita ada hubungan, kita ada kepercayaan, we have trust. Banyak pastor-pastor di luar itu, kalau bukan pastor kita, itu cuma title yang dia bawa. Tapi kalau pastor kita itu memang gembala kita, gembala yang kita perlu kenal di dalam kehidupan kita, bahwa kita boleh datang kepada gembala itu, boleh tanya soalan, boleh minta nasihat kepada gembala kita. Ya, jadi di sini perkataan ini, ayat ini dari ayat 10 dan 11 memberitahukan kita bahwa Timothy dan juga Paulus ini dia ada hubungan yang erat. It's a close relationship. Paulus memanggil Timotius itu anak di dalam iman, son in the faith. Ya, jadi dia ada hubungan seperti bapa dan anak. It's a close relationship. Ayat ini juga memberitahukan kita bahwa Timotius itu dia mengenal gembalanya. Karena Paulus berkata di sini di ayat 10, engkau telah mengikuti ajaranku. Kalau dalam bahasa Inggris katanya, for you have known my doctrine. For you know my doctrine. Di sini katanya mengikuti, you follow my doctrine. Tapi bahasa Inggris katanya, you know my doctrine, you know my manner of life.
engkau mengenal ajaranku, engkau mengenal cara hidupku. So, Timotius itu mengenal pemimpinnya Paulus. Kita harus mengenal pemimpin kita, menghormati gembala kita. Dia adalah gembala yang menggembalakan kita. The pastor who will pastor our life. Banyak orang dia kejar preacher ataupun pengkhotbah. Ya, ini kok pengkhotbah hebat, pengkhotbah hebat, pengkhotbah hebat. Saya suka dengar pengkhotbah ini. Itu bagus juga untuk mendorong kita, mengajar kita. Kita boleh belajar daripada mereka. Tapi kita perlukan gembala yang menjadi bapa rohani kita. To become spiritual father. Kita boleh call anytime, kita boleh berhubung anytime, kita boleh minta advice anytime, minta nasihat anytime, kita boleh tanya soalan anytime, ya, dan kita menerima nasihat. Saya percaya ada suatu berkat yang luar biasa. There is a divine blessing if we honor our leader, if we know our pastor. So ada berkat yang luar biasa. Ayat ini juga memberitahukan kita bahwa Timotius dan Paulus itu mereka memiliki iman yang sama. Ini yang terjadi apabila kita mengikuti gembala kita akan menerima iman yang sama. Kita akan membentuk iman yang sama. So we will have the same like faith. Alright? Yaitu yang pertama. Kita perlu mengenal gembala kita. Kita perlu ada gembala. We need a pastor. We need a pastor. So, gembala yang kita boleh berhubung bila-bila masa saja. Yang kedua, di ayat 12, in verse 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, atau beribadah itu maksudnya hidup yang melayani, mengabdi kepada Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Yang kedua ini, kita harus tahu apa yang kita akan hadapi, apa yang akan datang. Ini maksudnya kita mempersiapkan pikiran kita. We need to prepare our mind. You need to know what you will be facing. Kita harus tahu apa yang kita akan alami. Mengikut Yesus, ya, memang ada berkat yang besar. Berkat keselamatan, berkat pengampunan, ataupun berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Memang banyak blessing. Financial blessing, spiritual blessing, ya, banyak berkat. Terutamanya keuangan, apapun, memang banyak berkat dalam Tuhan. Tapi kita jangan lupa, ada juga pencobaan. There will be trials, there will be testing. Itu termasuk di dalam kehidupan Kristen. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, memang ada cobaan, memang ada ujian. There will be trials and testing. Di sini katanya, kalau orang yang hidup setia sama Tuhan Yesus atau beribadah kepada Tuhan Yesus akan mengalami penganiayaan. He will experience persecution. Jadi kita mempersiapkan pemikiran kita. Paulus memberitahu Timotius ini. Timotius, engkau setia sama Tuhan, jangan lupa, engkau akan mengalami penganiayaan. You will experience persecution. Itu yang kedua. Prepare your mind. Persiapkan pikiranmu akan apa yang akan datang dalam kehidupan kita. Kita harus siap sedia. We need to prepare, ya. We need to prepare. Siap sedia kalau ada hal yang lebih buruk akan terjadi. We need to be prepared kalau virus ini menjadi lebih buruk di Malaysia. Kita perlu siap. Siapkan pikiran itu. Jangan selalu berharap, oh nanti akan oke lah, saya oke lah. Jadi, tapi keadaan makin memburuk, itu membuatkan kita jadi lemah atau become discouraged. Ya, jangan-jangan kita mempersalahkan Tuhan. Kita harus siap. Yang ketiga, di ayat 14, in verse 14, number 3, verse 14, ya, ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yang ketiga, kita harus continue
continue dalam iman kita. Atau continue in your faith. Maksudnya kita perlu konsisten. Kita perlu tekun, tetap. Atau terus untuk hidup dalam iman kita, membentuk iman kita, to build our faith. Continue in your faith. You need to continue in your faith. So maksudnya kita pelihara itu iman. You need to keep your faith. Bagaimana? Berdoa, baca firman Tuhan. Kalau dua perkara ini kita buat setiap hari, hidup rohani kita akan segar. Hidup rohani kita akan teguh. We will become fresh and we become strong. Prayer and the word. Prayer and the word. Jadi worship ka, intercession ka, apa semua itu akan terhasil karena kita baca firman Tuhan dan kita berdoa. So you need to continue prayer, continue worship. Dan yang keempat, kita harus kenal firman Tuhan dari ayat 15 hingga 17. Ya. Sini Paulus mengatakan, dia kata ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan apa manfaat firman Tuhan di dalam kehidupan Timotius itu. Jadi yang keempat ini penting sekali, firman Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. It is our source. The word of God is your source. Orang Kristen, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus kenal firman Tuhan. Baca saja. Kalau saya dorong orang baca Alkitab, baca saja. Kalau ada tidak paham pun, baca saja. Teruskan membaca. Biarpun ada yang kita tidak paham, you just need to read it as it is. Ya, baca saja firman Tuhan dan Tuhan akan memberikan pengertian. Kalau tidak paham, boleh tanya, boleh WhatsApp saya, tanya soalan tentang firman Tuhan kalau ada yang tidak paham. Okay? Saya pun begitu juga, saya tanya orang juga. Saya study juga. Kalau saya tidak paham, saya pergi belajar, saya pergi study, atau saya pergi tanya kawan kalau dia paham tentang firman Tuhan yang saya mau tahu itu. Alright. So 4 perkara ini kita praktikan untuk membuatkan kita terus hidup, terus teguh dalam iman, kehidupan Kristen kita di dalam masa-masa yang sukar ini. Is a difficult time. It's the perilous time. Kita tidak boleh nafikan, ya. We cannot deny bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. It's a difficult time. Banyak orang business kena affected, ya. Mereka terkesan business. Ada juga keluarga mereka terkesan, family are breaking pressure dalam keluarga, business, financial situation, emotional situation. Banyak yang affected ataupun terkesan. So, saya mau dorong kita malam ini untuk praktikan 4 perkara yang saya kongsikan tadi, ya, karena kita hidup di masa-masa yang sukar ini, ya. So, ini bukan saya khotbah malam ini, tapi ini satu dorongan untuk kita supaya kita hidup terus di dalam keadaan yang susah ini di musim pandemik. Minggu-minggu yang lepas saya sudah kongsikan kan bagaimana kita hidup, kita perlukan kuasa Tuhan, kita perlukan hadirat Tuhan, kita perlu berpegang kepada janji Tuhan, ya, untuk hidup di dalam tahun yang memang susah ini, ya. Tahun 2021 saya pikir juga tahun yang bukan begitu baik, tapi kita percaya kebaikan Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita karena kita percaya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Walaupun mungkin pandemik makin susah, makin parah, tapi karena kita percaya iman, we put our faith in God, God can bless us, God can prosper us. Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh membuatkan kita menjadi diberkati di tengah-tengah waktu yang susah. Haleluya, haleluya. Memang ini satu ujian untuk kita punya iman. It's a test of faith, Alright, so puji Tuhan. Itulah firman Tuhan malam ini. Kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami sedar kami hidup di waktu-waktu yang sukar ini, hari-hari yang sukar. Tapi Tuhan, kami mau datang kepadamu, percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang akan membuatkan kami hidup dan berjalan di dalam tahun 2021 ini. Dan karena kami percaya Tuhan, kami percaya kami akan diberkati,
Kami percaya kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu akan dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami juga percaya akan perlindungan Tuhan. Kami percaya keselamatan dari Tuhan di tengah-tengah pandemik ini ya Bapa. Sesuai dengan firman-Mu dalam Mazmur 91, Mazmur 121, kami percaya Engkaulah Allah yang memelihara kami. Engkaulah Allah yang melindungi dan menjaga kami saat kami keluar masuk dari rumah kami Tuhan. Engkaulah juga Tuhan yang memberkati hidup kami di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amen. Amen. Puji Tuhan. Amen. It's good to see everyone. Brother Wilfred, Susan, Cheng Cheng, thank you. Sister Nettie, juga Christopher, right? Thank you for joining. Alright. So yang lain tidak dapat ikut kita malam ini, boleh tengok kita punya YouTube supaya didorong dalam firman Tuhan. Okay. So we keep in touch. Kita jumpa minggu depan. God bless you all. Tuhan berkati. Bye-bye. Good night. Good night. God bless you. Amen. Amen.